Sekarang kita coba bikin prediksi petir di Indonesia ya. Ini kita start ya, kita mulai bikin prediksi petir di Indonesia. Jadi untuk itu kita butuh variabel meteorologi ya. Variabel meteorologi ya. Di sini untuk variabel meteorologi yang kita gunakan ya, yang pertama itu precipitation rate atau curah hujan ya. Seperti yang telah saya tunjukkan di video sebelumnya bahwa ada korelasi antara curah hujan dengan kejadian petir. Ya. Ada korelasi antara kejadian petir dengan curah hujan di permukaan, gitu ya. Kemudian juga variabel meteorologi berikutnya itu spesifik dan relatif humidity atau kelembapan relatif dan spesifik pada ketinggian 850 hingga 500 milibar atau hingga ketinggian 300 milibar ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini adalah data kelembapan spesifik ya dalam satuan gram per kilogram ya rata-rata. Jadi data rata-rata kelembapan spesifik pada ketinggian 700 milibar dalam satuan gram per kilogram yang saya peroleh dari data reanalisis NCEP NCAR. Jadi kita perhatikan di sini pada ketinggian 700 milibar data kelembapan spesifik ya. Jadi kelembapan spesifik itu bermanfaat atau penting ya untuk mengukur seberapa lembab udara di atmosfer. Nah, makanya kita gunakan salah satu variabel meteorologi yang kita gunakan adalah spesifik dan relatif humidity atau kelembapan relatif dan kelembapan spesifik. Kalau peta yang saya tunjukkan di sini ini adalah kelembapan spesifik ya dalam satuan gram per kilogram ya pada ketinggian 700 milibar ya. Jadi untuk mengetahui seberapa lembab udara di atmosfer, itulah kita gunakan data kelembapan ya pada ketinggian 850 hingga 500 milibar atau 300 milibar ya. Jadi pada lapisan atas. Kemudian juga kita gunakan data suhu ya pada ketinggian 850 milibar. Selanjutnya kita juga perlu data kecepatan vertikal atau vertical velocity. Kemudian juga kita butuh ya data indeks stabilitas seperti KP ya. Kemudian indeks lift, LI, indeks K dan equivalent potential temperature atau suhu potensial equivalent θE ya. Nah, itulah variabel meteorologi yang kita butuhkan ya. Jadi datanya itu berupa data curah hujan, data kelembapan, data suhu pada ketinggian 850 milibar, data kecepatan vertikal, kemudian juga informasi terkait dengan indeks stabilitas atmosfer seperti KP, LI, KI, dan juga θE. Untuk variabel laut, ya, data yang kita butuhkan adalah suhu muka laut. Jadi untuk variabel laut, ya, data-data yang kita butuhkan adalah suhu muka laut dan juga anomali suhu muka laut. Ya. Jadi anomali suhu muka laut sering digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kejadian El Nino dan juga IOD. Jadi suhu muka laut anomali. Ya. Jadi anomali suhu muka laut yang kita gunakan di sini adalah Nino 34 dan juga DMI atau Index Dipole Mode. Ya. Jadi variabel laut di sini ada suhu muka laut dan juga anomali suhu muka laut. Ya. Untuk kejadian El Nino di Indonesia kita gunakan anomali suhu muka laut Nino 34. Untuk kejadian IOD atau Indian Ocean Dipole kita gunakan DMI atau Index Dipole Mode, begitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan model dinamik ya atau NWP (Numerical Weather Prediction) atau prediksi cuaca numerik ya. Dari model prediksi cuaca numerik ya dinamik sifatnya.
itu bisa kita gunakan dalam memprediksi petir, begitu ya. Jadi ini masih sedikit yang melakukan penelitian prediksi petir menggunakan model dinamik, dalam hal ini numerical weather prediction atau prediksi cuaca numerik. Jadi di sini model yang umum ya, yang sering digunakan adalah WRF, Weather and Research Forecasting, model WRF. Kemudian di sini ada parameterisasi ya. Jadi kita gunakan skema konvektif ya, parameter yang kita gunakan adalah kumulus dan mikrofisik ya. Kemudian ini ya, parameterisasi ini konvektif ini yang kita gunakan, skema konvektif, kumulus dan mikrofisik kita gunakan ya untuk parameterisasi petir ya, karena tidak ada opsi ya skema fisik tertentu dalam memprediksi petir. Oleh karenanya kita dekati dengan skema konvektif, karena petir itu kan hadir dari awan konvektif gitu ya. Jadi parameterisasi yang kita gunakan di sini adalah kumulus dan mikrofisik, karena petir itu kan muncul akibat gesekan dari kristal es. Jadi mikrofisik ya. Jadi kita dekati dengan skema konvektif, kumulus dan mikrofisik untuk melakukan parameterisasi petir di sini, karena tidak ada opsi skema fisik tertentu dalam memprediksi petir, dan ini masih merupakan peluang dan tantangan ya dalam memprediksi petir menggunakan model dinamik, dalam hal ini dalam menggunakan model WRF ya. Jadi model NWP itu ya, kita gunakan model WRF ya. Nah, ini untuk parameterisasi petir ya, flash rate untuk darat ya, atau laju sambaran atau kilat untuk darat ya, diberikan formula sebagai berikut ya. Dengan Z top itu adalah ketinggian awan di atas ya. Tinggi awan atas gitu ya, Z top. Sementara W max adalah kecepatan updraft vertikal. Nah, jadi masing-masing untuk wilayah daratan dan lautan itu memiliki formula yang berbeda ya. Ini digunakan ya untuk parameterisasi petir gitu ya, karena tidak ada opsi skema fisik tertentu ya dalam memprediksi petir yang bisa digunakan di dalam model WRF. Oleh karenanya, selain kita dekati dengan skema konvektif, kumulus dan mikrofisik ya, kita gunakan parameterisasi berikut ya, untuk sambaran atau kilatan di darat kita gunakan formula berikut ya. Untuk laut kita gunakan formula berikut pula gitu. Dengan W max itu adalah kecepatan updraft vertikal, Z top itu adalah ketinggian puncak awan gitu ya. Jadi ini tantangan ya dan peluang dengan menggunakan model WRF ya, salah satu contoh dari numerical weather prediction atau prediksi cuaca numerik, model prediksi cuaca numerik yaitu WRF. Di dalam WRF itu telah disediakan skema fisik ya. Jadi di sini kita gunakan skema konvektif karena petir itu muncul dari awan konvektif lewat proses mikrofisik, jadi gesekan antara kristal es menghasilkan petir atau gesekan antara kristal es menimbulkan muatan listrik, ya, muatan negatif melayang di angkasa atau di dalam badan awan cumulonimbus, muatan positif turun ke permukaan. Muatan negatif mencari pasangannya ya di permukaan, yaitu muatan positif, sehingga timbul sambaran petir gitu ya. Kemudian untuk eksperimen yang pernah saya lakukan di Bogor ya, local case of Bogor, itu saya menggunakan model WRF versi 3 ya. Jadi inisial datanya saya peroleh dari ENCEP, Global Forecast System, ya, berupa data reanalisis. Ya. Kemudian saya gunakan 2 domain, ya, dengan domain terluar itu 30 km, sementara di bahagian dalam, domain di dalam itu 10 km dengan resolusi spasial yang lebih rapat, gitu ya. Kemudian severe lightning activities atau aktivitas
petir yang severe ya, atau yang kuat ini ya, lebih dari 400 sambaran per jam ya. Jadi sini continuous ya, 4 hour atau continuous selama 4 jam kejadian petir oleh BMKG ya, lewat instrumen Boltec. Jadi datanya itu terus menerus begitu ya, berkesinambungan selama 4 jam dari kejadian petir lewat instrumen Boltec di stasiun BMKG gitu ya. Di instrumen Boltec ini merekam kejadian petir sambarannya begitu secara kontinu selama 4 jam ya. Jadi di sini ada 3 studi kasus ya. Kemudian ada 6 eksperimen ya. Kenapa saya gunakan banyak eksperimen? Tentu nanti ada uji skema di situ ya. Mana yang terbaik dan mana yang bisa digunakan untuk prediksi petir, mana yang lebih tepat ya. Jadi eksperimen mana yang lebih tepat atau yang memiliki keakurasian yang baik dalam memprediksi petir gitu ya. Namun di sini saya hanya melakukan 9 eksperimen karena lebih dari 9 itu membutuhkan komputasi yang cukup tinggi begitu ya. Karena komputernya juga harus dilengkapi dengan banyak prosesor begitu untuk merunning model WRF ini. Untuk satu eksperimen aja itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Konon lagi kalau kita lakukan begitu banyak eksperimen, tentu butuh waktu yang lama pula untuk bisa kita dapati outputnya gitu ya, atau keluarannya. Jadi outputnya itu berupa ya variabel meteorologi, contohnya itu KP, kemudian indeks LI, indeks KI, dan juga theta I. Itu keluar dari pemodelan. Begitu. Jadi ini local case of Bogor ya, kasus di Bogor yang pernah saya bikin menggunakan model WRF. Ya, inisial datanya itu dari ENCAP GFS, 2 domain dengan domain bahagian dalam itu resolusi spesialnya 10 km. Ya. Kemudian saya lakukan 3 studi kasus dan 9 eksperimen, ya lebih dari itu. Tentu butuh waktu untuk merunning program tersebut begitu ya. Satu eksperimen aja itu lama runningnya. Konon lagi kalau ada banyak eksperimen begitu. Kecuali kita memiliki komputer cluster ya dengan banyak prosesor, jadi 9 eksperimen bisa tuntas dalam waktu yang singkat sehingga kita bisa peroleh outputnya berupa variabel meteorologi yaitu KP, indeks LI, indeks K dan juga theta E ya. Jadi ini eksperimen yang saya lakukan ya, parameterisasinya mikrofisik, kemudian macam-macam di sini ya. Ini ilmuwan ya yang mengembangkan berbagai skema mikrofisik di dalam model WRF ini begitu. Jadi skemanya itu berbasis fisika ya, lengkap dengan rumus-rumusnya. Demikian juga dengan parameterisasi kumulus. Di situ banyak ilmuwan yang mengembangkan parameterisasi kumulus ini ya untuk prediksi cuaca begitu ya. Jadi mikrofisik juga banyak ilmuwan yang mengembangkan ya tentu saja lewat pendekatan fisika, lewat formula-formula, lewat rumus-rumus untuk prediksi cuaca begitu ya. Dalam hal ini kita gunakan untuk memprediksi peristiwa terjadinya petir di dalam awan konvektif begitu ya. Jadi macam-macam. Kita bisa pilih saja skema mana yang menurut kita terbaik dalam mensimulasi atau memprediksi peristiwa petir begitu ya. Jadi ini telah dikembangkan oleh para ilmuwan, tentu berbasis fisika di situ, lengkap dengan rumus-rumusnya sehingga bisa kita pilih aja di dalam model WRF. Jadi sifatnya itu di sini physics options ya. Jadi opsi fisika gitu. Kita gunakan mikrofisik karena kita ingin menghitung terjadinya es gitu ya, atau terwujudnya atau terbentuknya kristal-kristal es, kemudian timbulnya muatan listrik di dalam badan awan cumulonimbus begitu ya. Kemudian ini telah saya jelaskan di video sebelumnya ya.
nilai-nilai indeks prediksi badai tersebut, ya, kemudian potensi badai yang dihasilkan gitu dengan nilai sekian, maka potensi badai yang timbul bagaimana, apakah lemah, apakah kuat, apakah sedang gitu ya. Ini telah saya jelaskan di video thunderstorm gitu ya. Jadi nilai KP sekian itu kategori badainya apa begitu ya. Nilai KP yang tinggi kategori badainya kuat begitu ya. Demikian juga untuk indeks LI, indeks KI, theta E ini ya. Contohnya misalnya jika nilainya 360 hingga 365 Kelvin gitu ya, stabilitas atmosfernya menjadi ekstrim, ya, tidak stabil ekstrim gitu. Maka potensi thunderstorm atau badai petir yang mungkin terbentuk itu adalah ekstrim juga begitu ya. Jadi ekstrim CB atau awan cumulonimbus ekstrim begitu ya. Jadi dilihat saja di sini ya berapa nilai KP, berapa nilai LI, berapa nilai KI, berapa nilai theta E, kemudian dari nilai-nilai tersebut bagaimana ya potensi stabilitas atmosfer yang terjadi di dalam awan cumulonimbus dan peluang ya terbentuknya thunderstorm. Apakah sedang, apakah kuat atau ekstrim gitu ya. Jadi dilihat saja. Kemudian ini ada metodologi berikutnya ya, kita menghitung potential lightning region. Jadi ini ya karakteristik thermal ya dan dinamik. Jadi karakteristik thermal dan dinamik itu kita kombinasikan variabel-variabelnya yang dapat kita peroleh dari output numerical weather prediction atau kita gunakan model WRF. Jadi dari model WRF tadi kita peroleh KP ya, kemudian LI, KI atau kecepatan vertikal ya berupa gerak udara ke atas ya pada ketinggian 850 hingga 700 hektopascal. Kemudian ice mixing ratio-nya juga pada ketinggian 700 hingga 500 hektopascal ya. Ini kita kombinasikan dan ini kita dapat ya lewat output atau keluaran model WRF. Salah satu contoh dari prediksi cuaca numerik ya. Jadi salah satu contoh dari model prediksi cuaca numerik adalah WRF seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita kombinasikan karakteristik thermal dan juga variabel dinamika yang mungkin dapat kita gunakan untuk memprediksi potential lightning region atau daerah yang berpotensi tersambar petir. Ya, jadi rumusnya itu ini KP ya tambah LI ya tambah KI tambah vertical velocity ya updraft pada ketinggian 850 hingga 700 hektopascal ditambah dengan ice mixing ratio atau rasio percampuran es pada ketinggian 700 hingga 500 hektopascal, kemudian dibagi banyaknya output tersebut yaitu 5 di sini. Kemudian ini dapat menggambarkan persentasi ya peluang sambaran petir di sebuah wilayah gitu ya. Jadi output ini ya kita beri nomor 1 sampai 5 begitu ya. Jadi probability-nya atau peluangnya itu sangat rendah dan juga tinggi. Jadi peluangnya itu sangat rendah dan tinggi terhadap terjadinya petir atau tersambarnya petir di sebuah wilayah gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan ya. Metode ini kita kembangkan lagi ya, untuk mengetahui daerah yang rawan tersambar petir di sebuah wilayah begitu ya. Jadi potential lightning region. Jadi data-data yang kita gunakan tentu ini keluaran dari NWP atau model prediksi cuaca. Dalam hal ini kita gunakan model WRF tadi ya. Jadi data KP, data LI, data KI, kemudian updraft ya pada ketinggian 850 hingga 700 hektopascal, kemudian rasio percampuran es pada ketinggian 700 hingga 500 hektopascal. Kenapa pada ketinggian ini ya? Karena pada ketinggian inilah ya terjadi gesekan kristal es tersebut gitu ya. Karena kalau masih dekat permukaan itu kan masih di bawah freezing level atau di bawah titik beku. Tapi pada ketinggian 800 hingga 700, 700 hingga 500 hektopascal ini telah terbentuk es
begitu ya. Jadi kita perlu tahu gerak udara ke atas itu pada ketinggian berapa. Jadi es itu terbentuk ya setelah air ya melewati freezing level pada ketinggian 700 hingga 500 hektopascal. Di situ terbentuk es, ada updraft yang naik, kemudian ada downdraft, ada udara yang naik, ada udara yang turun, kemudian saling bergesekan itu kristal-kristal es. Akibatnya muncul muatan listrik, ya, muatan negatif tetap berada di dalam badan awan cumulonimbus, muatan positif turun ke permukaan. Nah, kemudian muatan negatif mencari pasangannya, yaitu muatan positif di permukaan. Itulah yang kita lihat sebagai kilat, ya, atau kita kenal dengan sebutan petir, gitu ya. Jadi ini metodenya yang bisa kita gunakan untuk memprediksi petir, gitu ya. Kemudian ini juga kita bisa gunakan sounding, ya. Ini telah saya jelaskan. Nah ini pada ketinggian tertentu, ya, katakanlah tadi 700 hingga 500 hektopascal, ya, air itu ketika melewati freezing level atau titik beku, dia berubah menjadi es, kristal-kristal es. Kemudian ada juga kristal es dalam bentuk bongkahan yang disebut dengan graupel. Nah ini saling bersinggungan. Lihat saja nih, ada graupel yang turun karena berat ya, dipengaruhi oleh gravitasi. Sementara es yang ringan ini terus melayang di dalam awan cumulonimbus ya, di angkasa ya. Ini saling bergesekan ya. Ini suhunya -5 ya, -2 ya, -20 derajat Celcius. Jadi itu di dalam badan awan cumulonimbus itu chaos ya, chaos sekali. Di situ ada gerak udara ke atas, ada gerak udara ke bawah. Jadi graupel ini yang berupa bongkahan es ini ya, ini saling bergesekan ya, graupel terkadang bergesekan dengan graupel bergesekan dengan kristal es. Jadi graupel ini kan sudah berupa bongkahan berat, makanya turun ke permukaan. Sementara yang kristal es terus melayang di dalam badan awan cumulonimbus ya. Ini saling bergesekan, kemudian menimbulkan muatan listrik gitu ya. Muatan negatif tetap berada di dalam awan cumulonimbus, melayang-layang dia. Muatan positif itu turun. Kemudian saling mencari pasangan begitu kan, dan itulah kita melihat sambaran petir saat listrik tersebut atau muatan-muatan tersebut saling mencari pasangannya begitu. Kemudian informasi petir di BMKG ya. Nah ini manfaat petir itu, manfaat informasi petir ini ya, itu dapat menjadi real time early warning system ya. Jadi dapat kita gunakan sebagai sistem peringatan dini ya, kemudian prekursor atau ya prediktor dari bencana hidrometeorologis ya, kalau sambarannya berapa begitu kita bikin ambang begitu. Jadi kita bisa gunakan sebagai early warning system untuk bencana banjir kah, banjir bandang kah, hujan es kah, hujan lebat, angin kencang begitu ya, di daerah dengan intensitas lightning besar di Indonesia secara zaman bahkan ya. Kemudian juga untuk proteksi petir ya, atau penangkal petir begitu ya. Yang ini bermanfaat untuk dunia penerbangan, aviation ya, kemudian kebakaran hutan dan ozon ya. Jadi kimia atmosfer ozon ya. Kemudian juga untuk menduga ya awal masuk musim hujan, ini bisa kita gunakan juga ya, data-data petir ini. Jadi katakanlah kalau di Bogor itu saya perhatikan kalau petirnya tinggi ya, saling sambar menyambar itu atau intens ya. Jadi biasanya Bogor itu siang ya sudah mulai mendung ya, sore hujan. Jadi biasa didahului oleh petir. Kalau petirnya itu banyak ya, artinya sering terjadi ya, itu hujan yang akan terjadi itu tidak begitu lebat. Ya, jadi sore hari hujannya itu tidak lebat. Jadi bisa kita kenali dari banyaknya kejadian petir gitu. Jadi kalau sebelum hujan banyak kejadian petir atau banyak sambaran petir, sorenya itu saya selalu perhatikan bahwa hujannya tidak lebat. Tapi kalau sedikit sambaran petir ya, saya sering perhatikan sorenya akan hujan lebat. Jadi itu bisa jadi semacam prekursor atau semacam prediktor. Jadi kalau sebelum hujan sambaran petirnya banyak ya,
ketika hujan itu hujannya itu ringan gitu, tidak lebat. Tapi kalau sedikit sambaran petir, ya eh, yang sering saya perhatikan hujannya yang akan turun di sore hari itu adalah hujan lebat, gitu ya. Itu bisa jadi semacam prediktor untuk mengetahui seberapa besar intensitas hujan yang akan turun. Jadi kalau banyaknya sambaran petir sebelum terjadinya hujan, ya, maka biasanya itu hujan yang akan turun di sore hari itu berupa hujan ringan saja. Tapi kalau sebelum hujan sambaran petirnya itu sedikit, maka sering saya perhatikan itu akan turun hujan dengan intensitas tinggi di Bogor, gitu ya. Kemudian juga sambaran petir. Nah, ini yang menarik ya. Seperti di Subulu Salam itu tingginya sambaran petir itu terkait dengan kandungan mineral di dalam tanah, gitu ya. Jadi ada mineral-mineral tertentu yang memang memancing petir, begitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga ini bisa digunakan sebagai asimilasi data untuk prediksi curah hujan yang lebih baik, gitu ya. Kemudian juga, nah ini sebagai pupuk alam, ya, yang bermanfaat untuk aktivitas pertanian dan juga produktivitas primer lautan. Jadi kesuburan perairan, gitu ya, dengan jatuhnya nitrat di atas tanah atau di permukaan tanah dan juga jatuhnya nitrat di permukaan laut, begitu. Itu dapat menyuburkan tanah dan juga dapat menyuburkan perairan. Oleh karenanya masih perlu kita lakukan penelitian lebih lanjut, yaitu mengukur konsentrasi nitrat di dalam hujan yang turun, gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Bogor petirnya itu intens, ya, aktivitas petirnya tinggi, jadi kita bisa ukur curah hujannya untuk mengetahui kadar nitrat yang terkandung di dalam curah hujan tersebut, gitu ya. Karena di sini kita lihat ya, di angkasa itu kan dominasinya adalah nitrogen, ya. Kemudian yang kedua adalah oksigen. Nah, ketika ini bergabung, maka akan terbentuk 2NO yang disebut dengan nitric oxide. Nah, 2NO kemudian bergabung lagi karena kan di angkasa oksigen ini terdapat dalam jumlah yang besar, ya. Kemudian ketika 2NO ini bergabung dengan O2, maka timbul 2NO2, ya. Nah, kemudian 2NO2 bercampur dengan air hujan nih, H2O kan, air hujan, maka timbul kemudian akan menghasilkan ini ya HNO3 plus HNO2, gitu. Jadi awalnya itu nitrogen, ya. Nitrogen itu ya terikat kuat di atmosfer N2 itu. Nah, kemudian ada lightning. Nah ini ya. Ada sambaran lightning kemudian memecah nitrogen itu. Nah, ini. Jadi nitrogen itu terikat kuat di atmosfer. Jadi ketika hadir petir, ya, nitrogen itu terpisah. Jadi yang terikat kuat tadi N2 terpisah, ya. Jika N2 kemudian bergabung dengan O2, O2 juga tersedia begitu banyak di atmosfer, maka menjadi nitric oxide atau 2NO. Ketika 2NO bergabung dengan O2, maka menjadi 2NO2. Ketika 2NO2 bergabung dengan air hujan dalam hal ini, maka akan menghasilkan HNO3 plus HNO2, ya. Kemudian di sini ya terurai lagi ya, H plus NO3 minus ini menjadi ion nitrat. Kemudian HNO2 terurai H plus NO2 negatif akan menjadi ion nitrat dan nitrit inilah yang berperan dalam peningkatan kesuburan apakah itu di tanah maupun di lautan. Jadi rekomendasinya di sini ya perlu ya bikin jaringan pendeteksi petir ya untuk daerah-daerah dengan aktivitas petir yang intens di Sumatera. Jadi rekomendasinya adalah menyediakan
atau bikin atau membangun jaringan pendeteksi petir di wilayah-wilayah dengan aktivitas petir yang intens di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Tengah. Kemudian untuk pereduksi ya risiko bencana seperti kebakaran hutan, kemudian bahaya-bahaya meteorologi, hidrometeorologi ya. Contohnya itu flash flood, banjir bandang, hujan es, hujan lebat, angin kencang hingga puting beliung gitu ya. Kemudian membantu pengembangan lightning safety ya, safety di sekitar wilayah industri ya. Kemudian juga ini transmisi ya, yaitu listrik ya, power plant, pembangkit listrik. Jadi membantu pengembangan safety ya di sekitar kawasan industri ya, seperti di kilang minyak begitu ya. Kemudian juga jaringan listrik ya, transmission line ini, jaringan listrik dan power plant atau pembangkit listrik atau pembangkit energi gitu ya. Jadi untuk pengurangan risiko bencana, kemudian membantu pengembangan atau pembangunan ya, safety ya, di sekitar kawasan industri, kilang minyak, begitu ya, jaringan listrik, pembangkit listrik, begitu ya. Kemudian harvest lightning ya. Nah ini yang menarik ya. Ada semacam tantangan ya. Bagaimana petir ini kita gunakan untuk renewable energy atau energi terbarukan di masa depan. Jadi kita panen petir ini. Jadi untuk wilayah-wilayah dengan aktivitas petir yang intens, ya, daerah-daerah dengan kerapatan petir yang tinggi, ya, itu petirnya itu kita panen, ya, kita gunakan untuk energi terbarukan, gitu ya. Kemudian juga untuk pengembangan wilayah potensi pertanian. Nah ini tentu ya daerah dengan aktivitas petir intens atau daerah dengan kerapatan petir yang tinggi itu bisa kita gunakan untuk pembangunan kawasan pertanian. Karena apa? Karena tersedianya pupuk alam ya dari jatuhnya nitrat lewat proses terjadinya petir ya. Kemudian juga untuk menggambarkan daerah yang berpotensi memiliki kandungan mineral ya. Kemudian dilakukan penambangan. Jadi petir ini untuk wilayah dengan aktivitas petir intens atau wilayah dengan kerapatan petir yang tinggi ya, itu dapat menggambarkan potensi pertambangan di situ begitu ya. Karena ada studi yang mengatakan bahwa petir itu ya dipicu ya oleh kandungan mineral yang berada di dalam tanah gitu ya. Jadi timbulnya petir itu adalah salah satu studi yang menyatakan bahwa timbulnya petir itu akibat timbulnya petir itu salah satunya dipicu oleh hadirnya ya kandungan mineral di dalam tanah gitu ya. Jadi ada mineral tertentu ya yang memantik terjadinya petir di angkasa gitu ya. Jadi data-data petir bisa kita gunakan untuk menggambarkan daerah potensi pertambangan. Kemudian juga ini ya untuk daerah penangkapan ikan. Nah, ini kalau di Selat Malaka tadi kan intensitas petirnya tinggi, kerapatan petirnya juga tinggi ya. Nitrat banyak jatuh di sana ya. Dan nitrat itu indikator, salah satu indikator kesuburan perairan. Boleh jadi di sana banyak plankton, kemudian plankton menjadi makanan ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan pelagis, dan boleh jadi merupakan wilayah fishing ground, gitu ya. Jadi Selat Melaka itu boleh jadi sebuah wilayah fishing ground yang timbul dari aktivitas atau yang diinisiasi dari timbulnya petir di angkasa begitu ya. Jadi ini rekomendasi dari informasi petir begitu ya, dari data-data petir atau dari prediksi petir yang kita lakukan.
dan tentu saja ada bahaya, ada manfaat dari petir itu sendiri. Dan dari sini kita bikin atau kita susun rekomendasi dari ketersediaan informasi petir di benua maritim Indonesia. Oke, sekian saja ya. Untuk memahaminya secara lebih baik, silakan diulang-ulang video-video yang telah saya bikin.